Shalom, Jemaat GBI Raden Inten yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang berjumpa kembali di ibadah kita hari ini. Saya berharap keadaan kita semua baik saja, dan saya percaya pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita melalui hari demi hari, minggu lepas minggu dengan ucapan syukur. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua di rumah-rumah kita untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa, satukan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, buat minggu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan buat perlindungan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib, sehingga kami Tuhan boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwasannya yang kami lalui hari-hari ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia. Bapa, kami melihat hari-hari ini begitu banyak Tuhan bencana yang terjadi, baik bencana gempa bumi dan banjir. Kami berdoa Tuhan, kuatkan umat-Mu, kuatkan bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan buat wilayah-wilayah yang dilalui ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biar lewat bangsa kami ya Tuhan, biar lewat apa yang dilalui bangsa kami Tuhan, pengenalan-Mu justru makin ditinggikan ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Gembala Sidang kami Pak Niko, beserta keempat wakil gembala, ketua rayon kami Tuhan, beserta Tuhan bahkan gembala-gembala cabang dan gembala-gembala ranting. Engkau menyertai ya Aba, Engkau boleh Tuhan melawat mereka, menyertai mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat GBI Raden Inten ya Tuhan. Terus sertai umat-Mu, terus berkati umat-Mu ya Tuhan. Biar lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini, umat-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini berada.
bahwa kita ngalamin kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Memasuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan yang sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal selamanya. Tuhan, mari bersorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Katakan, Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, sebab Dia tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal selamanya. Tuhan Yesus yang sukses, yang luar biasa. Haleluya, Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, kemurahan, berkat-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Buat apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Ketika kami mencari, kami mendapatkan. Ketika kami mengetuk pintu, pintu dibukakan bagi kami. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas pribadi, keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Makasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang peduli akan hidup kami setiap pergumulan persoalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Boleh angkat kedua tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah saat ini. Katakan pujian ini sekali lagi, katakan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Yes, Lord. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan Setiap hidup kami. kehidupanku. Mari dengan bangga bersama-sama kita katakan kepada Tuhan kita. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, dalam keluarga-keluarga kita, biarlah kita penuhi rumah kita dengan sorak-sorai pengagungan kepada Allah kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah akan kebesaran namanya. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, katakan bless the Lord oh my soul, bless the Lord, bless the Lord oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul,
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord. Shalom Jemaat GBI Raden Inten 2 Rayon 1D. Saya percaya semua saudara siap untuk mendengar firman Tuhan dan pasti diberkati Tuhan. Senang sekali saya boleh melayani saudara pada hari ini. Mari sekarang saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya berkat-Mu tersedia buat kami saat ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus di tempat saudara masing-masing. Oh ranamaya 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 ramashandara labala bala 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 bala. Oh riharanamaya ranamaya ranamaya shandara labala bala. Biar hadirat-Mu Tuhan turun di rumah-rumah. Setiap umat-Mu yang memuji menyembah, mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Oh rarabashandara lapatakara labaya sikiara labala bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memelihara dan memberkati kami sampai saat ini. Kami berdoa, kami buka hati kami. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Maka kami dibaharui oleh firman-Mu. Maka kami disembuhkan. Maka kami dibebaskan. Maka kami dijadikan baru. Oh terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau mengurapi setiap umat-Mu di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Tema yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021 ini adalah The Year of Integrity. Tahun integritas. Saudara, karena itu biar pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara spesifik pesan Tuhan tentang integritas. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat arti atau definisi sebetulnya integritas itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Ini bicara bukan hanya pribadi, tapi bisa bicara kelompok, integritas kelompok atau sebuah negeri. Ini definisi yang umum. Kalau definisi pribadi itu juga ditambahkan dengan satu kata kejujuran. Itu definisi dari integritas. Saudara, kemudian
pengertian lain lagi tentang integrity, ya, ada satu definisi yang indah di dalam bahasa Inggris. Di situ dikatakan the quality of being honest and having strong moral principles atau moral uprightness. Saudara, di sini dikatakan quality of being honest, kualitas untuk hidup dalam kejujuran dan memiliki ya prinsip moral yang kuat. Menegakkan satu prinsip moral yang benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau tahun 2021 saudara dan saya, kita memiliki integritas yang kuat dalam quality. Tadi dikatakan the quality of being honest. Mungkin yang lalu kita terus dalam proses, ya, tahun-tahun yang lalu kita di dalam proses untuk kita disempurnakan. Tapi kita berdoa, tahun 2021 biar kita menjadi the man of integrity, orang yang memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di mana kita berada. Orang melihat saudara dan saya sebagai orang yang punya integritas. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita di dalam integritas. Ya, kita tahu Yusuf hidup dalam integritas, Musa, ya, kita tahu ada banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang hidup dalam integritas. Namun, kalau boleh saya katakan tokoh utama yang menjadi panutan atau teladan kita, the man of integrity, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana seorang yang hidup dalam integritas. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama, sudah bisa melihat di layar 3-4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi teladan. Dikatakan pada waktu Tuhan Yesus hidup ada di dunia, maksud saya, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, masih ada di bumi, ya, Tuhan Yesus dikatakan dia tuh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga pernah dicobai. Dia ngalami segala pencobaan seperti saudara dan saya alami. Tapi Alkitab berkata dia tidak berbuat dosa. Bagaimana dia menang? Bagaimana dia menjadi manusia yang memberikan teladan integritas yang sempurna bagi kita sekalian? Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu selalu melekat kepada Bapa. Tuhan itu selalu berada di hadirat Tuhan. Karena itu tadi kita diajarkan, kita juga harus menghampiri tahta kasih karunia untuk kita menerima rahmat pertolongan pada waktunya. Karena kita tidak tahu momen ataupun situasi yang kita lewati dalam hidup kita. Seringkali tanpa sadar itu sebuah ujian untuk menunjukkan integritas saudara dan saya. Dan ketika kita selalu berada di hadirat Tuhan dan selalu datang pada menghadap kepada tahta kasih karunia Tuhan, saudara dan saya akan menerima rahmat, menemukan pertolongan Tuhan untuk kita selalu hidup dalam kemenangan. Menjadi orang-orang yang penuh integritas. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus. Dikatakan tadi dia dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus itu menang terhadap setiap pencobaan yang datang dalam dirinya. Ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, maka Tuhan Yesus dikatakan sesudah dia dibaptis oleh Yohanes di padang gurun, Tuhan Yesus itu pergi ke padang gurun. Di sana dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Nah, di akhir daripada puasa Tuhan Yesus, itu dikatakan dia kemudian dicobai oleh iblis. Ada 3 bentuk pencobaan kita tahu. Apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus itu menjadi teladan atau pelajaran bagi saudara dan saya juga. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, the first temptation.
ya, pencobaan pertama yang Tuhan Yesus terima. Itu ada di Matius 4 ayat 3 dan 4. Kita akan baca, kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Artinya Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat lapar. Karena dia pada waktu itu dia 100% manusia. Ya, dia 100% Allah, tapi dia juga dalam kondisi sebagai 100% manusia yang merasakan kelemahan fisik. Ketika 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, saya percaya dia lapar sangat. Ya, dia pasti sangat pengen bisa makan minum. Nah saudaraku, dia belum mengakhiri masa puasanya. Jangan lupa, dia belum mengakhiri ketika tiba-tiba tawaran dari iblis datang. Nah, kan ini bisa, kamu tinggal perintah saja batu-batu ini jadi roti. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ketika iblis mencobai saudara dan saya, dia pasti akan mencobai kita pada momen saat kita lemah. Karena itu ada ayat firman Tuhan berkata, iblis itu dia berkeliling seperti singa yang mengaum, ya. Dia berkeliling menantikan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah di saat saudara dan saya itu dalam kondisi yang lemah. Sama seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar, haus. Dia sangat pengen untuk makan roti, sangat pengen untuk minum. Dan tawaran iblis akan datang dalam hidup saudara dan saya at the weakest moment. Atau dalam momen yang paling lemah di mana kita lagi butuh itu, kita pengen itu. Kalau sudah berpuasa, ya mungkin puasa rutin kita begitu ya. Yang biasa kita mungkin lakukan. Saudara mungkin yang biasa jam 12 siang buka puasa. Itu mungkin dari jam 10 udah lapar sekali. Ya, tiba-tiba godaan datang di jam 12 kurang 15. Itu datang di meja saudara. Wah kiriman, wah udahlah. Ya nanggunglah 15 menit. Jamak lah 15 menit mah. Udahlah Tuhan ngerti kok saya sudah makan. Saudara di situ integritas kita diuji. Apakah saudara the man of integrity atau bukan, itu diuji justru di momen yang demikian. Apalagi orang gak lihat. Ini ujian pencobaan pertama itu berbicara tentang kedagingan kita. Keinginan kita. Bukan cuma soal makanan. Tapi the weakest moment itu bicara juga keinginan daging, hawa nafsu. Ketika tidak ada orang yang melihat, Yusuf mendapat tawaran yang begitu menggiurkan. Istri Potifar datang menawarkan dirinya. Gak ada orang lihat. Kelihatannya everything will be okay kok, gak apa-apa. Posisi tetap ada, semua situasi baik. Tapi Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Disitulah integritas kita diuji. Pencobaan pertama itu bicara kedagingan, hawa nafsu kita. Dan biasanya pencobaan itu justru datang di momen-momen di mana kita sepertinya dengan mudah akan bisa dijatuhkan. Karena itu Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan sedang mengajar kita. Kuncinya untuk menang adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya rajin membaca firman, artinya kita punya makanan rohani, firman yang masuk, yang tersimpan dalam batin, dalam hati kita, di pikiran kita. Maka ketika momen itu, cobaan itu datang, saudara dan saya punya senjata untuk melawan itu. Ada kekuatan rohani yang memampukan kita untuk memegang pilihan firman ketimbang hawa nafsu yang menggoda di hadapan kita. Karena itu saudara, penting kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita kuat. Kita gak bisa merasa bahwa diri kita hebat. Oh saya sudah begini. Oh saya mah gak akan gampang jatuh dalam dosa. Oh saya mah hebat. Oh jangan pernah bilang demikian.
Karena firman Tuhan juga mengajarkan jangan seorang pun merasa dirinya kuat. Karena iblis tahu the weakest moment, waktu paling lemah, itu bisa muncul seketika kita gak pernah duga. Karena itu biar firman itu harus tinggal dalam kita. Paksakan latih diri kita untuk diisi terus oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kita jalannya. Tuhan akan menuntun kita. Supaya kita tidak gampang jatuh di dalam dosa. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini bersama saya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tuhan gak mau terburu-buru, tapi Tuhan juga gak pernah terlambat. Jangan sampai kita melakukan kesalahan justru hanya satu langkah sebelum kita mendapatkan yang disediakan oleh Bapa. Tangkap baik-baik pesan ini. Firman Tuhan biar menjaga kita supaya kita tetap memiliki integritas. Agar kita kuat dan jangan sampai kita jatuh. Hanya sebetulnya satu langkah sebelum kita menerima pertolongan Tuhan dan jawaban dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita teruskan. Pencobaan yang kedua yang dihadapi Tuhan Yesus. Kita akan melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Dari Matius pasal yang ke-4. Lalu berkata kepadanya, ya ini iblis, kalau baca sebelumnya saya tidak masukkan di layar. Iblis bawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ya ke atas hubungan bait Allah, ya lalu kemudian melihat ke bawah. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua ini dalam hal apa? Kalau boleh saya simpulkan, ini sebetulnya dalam hal kesombongan, pride. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam lamanya. Pada masa puasa itu manusia jasmani itu makin luntur, manusia rohani, ilahi itu bahkan akan makin muncul. Keilahian, kesupranaturalnya itu muncul. Makanya saudara, memang di dunia luar ya, orang-orang yang mau dapat kuasa kegelapan juga kita tahu ada orang bertapa sekian puluh hari lamanya supaya dapat apa? Dapat kuasa, supaya dapat ilmu, dapat wangsit, macam-macam. Itu dunia. Tapi saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dia katakan dia mengambil waktu puasa 40 hari 40 malam. Dan pada hari tertentu udah mendekati hari-hari akhir, dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu, seperti ada sesuatu datang. Senjata seperti datang dikasih sama dia. Wah, ternyata itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu tiba-tiba datang seperti keris, dikasih, dia mau terima atau enggak. Wah, itu cobaan-cobaan tuh datang. Jadi dari pengalaman dia ceritakan bahwa memang itu momen di mana kamu bisa terima sesuatu, mungkin itu ilmu, kemampuan khusus, ya, hal-hal yang mungkin khusus di mana engkau akan dipakai Tuhan nantinya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan kuasa itu, kemampuan itu,
kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi angkuh, kita merasa bahwa diri kita hebat, kita punya power, kita punya kuasa, kita punya ilmu, kita punya kemampuan. Gak heran pada momen di mana Tuhan Yesus secara supranatural itu luar biasa. Dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk memanggil malaikat, untuk menjaga, menatang dia. Firman Tuhan terjadi. Di situ iblis coba dia, coba kamu jatuhkan dirimu di atas bubungan bait Allah. Pasti nanti malaikat akan jaga. Seolah-olah untuk diuji menunjukkan power, kuasa. Dalam hidup kita, kita juga bisa diuji demikian. Tanpa sadar. Kadang kita dikasih pujian, kamu hebat, kamu kan bisa ini. Wah, kita senang. Wah, hati-hati. Tuhan tuh sangat membenci kesombongan, keangkuhan. Seolah-olah kita sudah berhasil, kita punya pencapaian tertentu, hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Itu tipis sekali. Tipis. Karena kita merasa, oh ini gua, oh ini pencapaian, oh aku berhasil dapat, oh saya bisa. Tuhan Yesus dengan otoritas dan kuasanya, dia dapat saja lakukan itu. Tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia mampu lakukan itu. Karena itu dia berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati saudara. Kadang kita punya firman, punya pengetahuan. Atau kita mungkin pernah ngalamin mujizat 1, 2, 3. Oh, dan kita merasa diri kita hebat, kita mampu. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kisah yang sangat tragis yang gak enak. Ya, terjadi di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Ini kesaksian yang ada di bukunya Yonggi Cho. Bagaimana ada ibu-ibu pendoa yang wah luar biasa doa-doa mereka. Dahsyat. Satu kali sehabis sebuah acara pertemuan doa, mereka pulang. Tapi waktu itu hujan lebat dan sungai yang biasa mereka harus seberangi, itu jembatannya putus dan kemudian ada arus air yang cukup deras. Lalu mereka berkata, bukankah kalau kita percaya ya seperti Yosua itu membelah sungai, air itu bisa terbelah. Atau seperti Petrus berjalan di atas air, kita bisa. Lalu mereka dengan yakin mereka berjalan. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Iman dengan nekat itu kelihatannya ya hampir-hampir mirip. Kalau bukan karena firman Tuhan, jangan kita dicobai. Dan juga jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seperti apa yang dilakukan dalam kesaksian tadi. 3 wanita ini kemudian berjalan menyeberangi kali yang sedang alami demikian, lalu percaya, oh Tuhan pasti tolong. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Soalnya Tuhan, masa sih Tuhan gak tolong saya? Soalnya dikasih Tuhan sama dengan situasi sekarang. Kita ada di masa pandemi COVID-19. Ada banyak orang merasa, oh kita punya iman, kita bisa, kita terabas saja. Lalu kita melanggar segala protokol yang ada. Dan bertindak semaunya. Hati-hati. Sometimes kita harus menyadari itu bukan iman, itu nekat. Itu tindakan yang tidak bijaksana. Itu sama seperti Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Mari, ayo kita sama-sama mau hari-hari ini rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Jangan kita memegahkan diri kita. Biar hanya Yesus Tuhan yang kita tinggikan di atas segalanya. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus bisa kita belajar dari Matius pasal 4. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat sebelumnya, iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke puncak gunung yang tinggi, kemudian memperlihatkan segala kemegahan dunia ini. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dikasih Tuhan, ini pencobaan yang ketiga. Ini tawaran kemewahan kekayaan dunia. Harta kekayaan dunia, kebesaran. Semua iblis berkata, ini semua aku kasih asal kamu menyembah kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, hati-hati jangan sampai menerima tawaran demikian. Apa artinya? Kekayaan dunia kita peroleh dengan cara-cara iblis. Itu artinya menyembah kepada iblis. Artinya menyembah mengikuti kehendaknya iblis. Contoh, untuk meraih keuntungan dengan cara yang salah. Korupsi, melakukan hal-hal yang jahat. Untuk bisa mendapatkan keuntungan diri sendiri. Itu semua sama dengan kita mengikuti keinginannya iblis. Sama dengan kita menyembah dia. Saudara dikasih Tuhan, jangan. Biar kita berkata dalam diri kita, hanya Yesus yang saya sembah. Saya nggak mau menyembah iblis. Saya tidak mau mengikuti aturan atau keinginannya. Saya hanya mau mengikuti keinginannya Tuhan. Hanya mau menyembah Tuhan. Pastikan hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan, jangan kita digiurkan oleh kekayaan harta dunia. Lalu dengan mudah kita akhirnya mengikuti keinginannya iblis. Saudara dikasih Tuhan, tawaran-tawaran dunia, kita mesti uji, benar gak ini dari Tuhan? Kita mesti uji. Kalau saudara gak damai sejahtera, saudara tahu ini melanggar firman Tuhan, jangan ambil, jangan lakukan. Karena itu semua semu sementara. Yang namanya berkat harta itu sebentar saya bisa lenyap hilang. Tapi integrity itu akan saudara bawa terus dalam hidup kita. Bukan hanya seperti emas kita dibentuk. Bahkan mungkin Tuhan mau jadikan kita seperti permata, diamond, platinum. Kemuliaan yang Tuhan buat kita memancar. Jangan jadi orang Kristen yang dengan mudah menyangkal imannya untuk kemudian mengikuti, menyembah kepada iblis. Karena apa? Karena tawaran kekayaan dunia. Saudara, mari kita sama-sama akui dalam diri kita. Kita hanya mau menyembah Yesus. Kita hanya mau memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada godaan itu datang, berkata seperti Yesus, enyahlah iblis, enyahlah iblis. Saya hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari yang mau angkat tangan saudara katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara di rumah-rumah angkat tanganmu, nyanyikan. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Huriara namayara lamayara maya shandara la bala 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 bala. Hinara namaya shandara la batakara la bala 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 bala. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di rumah-rumah. Biar kami semua mengambil keputusan hanya menyembah kepada Yesus Tuhan. Hanya memberi hidup kami bagi Yesus Tuhan. Iman kami tidak mau kami gantikan dengan segala perkara dunia yang membinasakan. Kami tahu bersama Yesus kami pasti dipelihara, dituntun, pasti diberkati. Namun kami tidak mau integritas kami sebagai murid-murid Kristus itu harus dijual hanya untuk hal-hal duniawi.
kami mau sepakat saat ini di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami sembah. Hanya kepada-Mu kami bawa hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara di rumah-rumah. Aku berdoa Tuhan. Ulurkan tangan-Mu memberkati mereka. Menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Ada banyak keperluan, kebutuhan. Secara finansial atau mungkin sakit secara fisik. Keadaan yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, aku berdoa jamah setiap umat-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Imani dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan beri aku kesembuhan. Tanpa aku harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku tidak mau menjual integritas Tuhan dalam hidupku untuk hal-hal duniawi. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan segala yang kuperlukan. Dan aku percaya hidupku dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi buka kedua tanganmu. Katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Orapa shandara lapa takara lapa ya sikiara lapa lapa. Ada mujizat di rumah-rumah, ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan baru, ada kelepasan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman dalam diri kami. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Biar Tuhan bangkitkan kembali kami menjadi manusia-manusia yang penuh dengan integritas. A man and a woman of integrity. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa dikuatkan, bisa dikenyangkan, bisa diberdayakan kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama melalui hamba-Nya. Kiranya apa yang telah kita dengar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya ajak setiap kita bersama-sama memperkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Dengan suara yang keras kita akan mulai katakan bersama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati, menyertai, melindungi hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amen. God bless you. Oh my soul, worship Him.